Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Heti, calon guru penggerak angkatan 11 berasal dari TK Ar-Rahman Kabupaten Dharmasraya, akan menyampaikan tugas tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Koneksi antar materi ini menggunakan model refleksi 4P. Yang pertama, peristiwa. Yang kedua, perasaan. Yang ketiga, pembelajaran. Yang keempat, penerapan ke depan. Peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang bagi saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah ketika saya memahami maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid itu bersifat unik, terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya menuntun murid sesuai dengan kodrat yang dimiliki murid. Jika murid diibaratkan sebagai benih yang ditanam petani, maka petani hanya bisa merawat dan memberi perlakuan pada benih agar dapat tumbuh dengan baik. Namun petani tersebut tidak dapat merubah benih padi tumbuh menjadi tanaman jagung. Begitu pula dengan guru. Guru tidak bisa merubah kodrat melainkan hanya dapat menuntun tumbuh kembang kodrat tersebut. Momen yang paling penting atau menantang bagi saya setelah mempelajari modul 1.2 adalah saat saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja, namun juga diharapkan dapat menjalani kelima peran guru penggerak. 5 peran guru penggerak: sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru lain, sebagai pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Untuk mewujudkan peran tersebut, saya harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut agar dapat meningkatkan nilai-nilai guru penggerak di dalam diri saya. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah kita perlu memahami tentang prinsip dasar yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal. Dan untuk mewujudkan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, maka guru penggerak harus memiliki nilai berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Yang kedua, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan tanaman diguyur hujan. Saya mendapatkan pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa merasa takut gagal dalam mendidik, karena semua murid memiliki kodratnya masing-masing. Saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan pembelajaran murid pada aspek kognitif saja, melainkan melihat semua aspek. Yang ketiga, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa murid adalah objek pembelajaran. Guru hanya bertugas mentransfer materi pembelajaran saja tanpa mempedulikan penanaman nilai-nilai karakter. Sekarang saya berpikir bahwa murid adalah subjek pembelajaran. Guru hanya sebagai fasilitator. Guru harus menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, penerapan ke depan. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri mulai dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran yang saya miliki sebagai guru penggerak? Yang akan saya lakukan antara lain, yang pertama, melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran dan rutin melakukan refleksi pembelajaran. Yang kedua, melakukan pengimbasan kepada guru lain terkait inovasi pembelajaran dalam pemanfaatan teknologi dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Demikianlah video singkat saya kali ini.